Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1961. Sementara semua orang terpana dengan kedatangan Yona yang tidak terduga, dia dengan acuh tak acuh berjalan menuju Robin. Dia menilai Robin dan mendesis dingin. Aku ingin tahu apakah aku cukup baik untuk rasa hormatmu. Aku ingin tahu apakah aku berhak menamparkan wajahmu. Tamparan. Yona mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Robin. Anak buahnya langsung berteriak. Kapten. Kapten. Ucap Yona dengan tenang. Dia sebelumnya, tapi dia bukan kapten sekarang. Tuan Ling sendiri telah memanggil Master Dragon Cell. Mulai sekarang, Robin Walker tidak ada hubungannya dengan Dragon Cell. Sebuah kalimat sederhana sudah cukup untuk membuktikan pengaruh kuat Yona. Ternyata, itu adalah ide Benjamin Ling untuk dia datang. Sederhananya, Benjamin mendukung Harvey. Robin, yang berjuang untuk bangkit kembali, menjadi pucat pasi saat dia menyadari fakta ini. Dia tahu betul bahwa dia sudah selesai. Tidak hanya masa depannya yang cerah benar-benar hancur, tetapi dia mungkin juga akan menyeret seluruh keluarganya bersamanya. Tapi dia tidak berani marah. Lagi pula, lawannya adalah Yona Ling yang maha kuasa. Dia adalah selebritas teratas Mordu dan Putri Baptis Benjamin, Komandan Pertama Mordu. Benjamin, yang setidaknya setara dengan orang-orang seperti 6 pangeran Mordu yang terkenal. Bagaimana Robin memiliki keberanian untuk kehilangan kesabaran dengan orang-orang seperti mereka? Seketika, dia menunjukkan senyum menyeringai kepada Yona. Noma Ling, tolong beri saya kesempatan lagi. Demi keluarga saya. Yona membentak. Jika kau telah menyinggungku atau mungkin Tuan Ling sendiri, mungkin aku akan memberimu rasa hormat. Bagaimanapun, kita semua memiliki akar di dunia bawah Mordu. Aku akan membiarkanmu lolos demi orang lain. Tapi sekarang, kau sudah pergi dan menyinggung Tuan York. Lupakan dirimu, Tuan Ling bahkan tidak akan menghormati patriark keluargamu. Mendengar kata-kata Yona, Kait dan Yvonne menoleh ke Harvey dengan tatapan bingung. Mereka tidak menyangka Harvey akan menang. Dukungan tak henti-hentinya Benjamin Ling hanya dalam beberapa hari setelah datang ke Mordu. Keduanya bahkan bertanya-tanya apakah Harvey berkencan dengan Yona. Di sisi lain, Harvey dengan tenang mengamati situasi yang terjadi. Wajah Robin seputih kertas. Mengetahui bahwa dia tidak punya jalan kembali, dia memohon dengan suara pelan. Nona Yona, Anda harus tahu bahwa saya hanya melakukan pekerjaan saya di sini. Harvey membunuh tamu asing dari Island Nation, dan mayatnya ada di sini. Ini bukti kuat. Yona langsung memotongnya dengan cibiran dingin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pemerintahan Mordu penuh dengan orang bodoh? Islander ini adalah penumpang gelap tanpa dokumen resmi. Menurut informasi kami, pria itu adalah buronan internasional dan telah membunuh banyak orang di luar perbatasan. Tuan York membuat prestasi besar dengan membunuhnya. Dia membela apa yang benar. Aku akan segera melaporkan ini ke atasan Mordu. Dia akan segera menerima hadiah untuk pencapaian ini. Apakah ada masalah? Atau apakah kau mengatakan bahwa kau ingin mengubah seorang pahlawan yang melayani negaranya menjadi penjahat yang dicari? Apakah kau pikir kau memiliki wewenang untuk melakukan itu? Dragon Cell bukan bagian dari pemerintah. Itu adalah sistemnya. Tapi itu tidak berarti bahwa kau bisa sepenuhnya mengabaikan hukum pemerintah. Apakah kau mengerti aku? Kau harus memilih apakah kau ingin melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu, atau tetap di sini dan terus mengoceh. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari pilihanmu. Aku hanya mengambil posisimu untuk saat ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Bab 1962. Terhadap rentetan hinaan Yona yang terus-menerus, wajah Robin dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Setelah beberapa lama, dia kemudian menggertakkan giginya dan berseru. Ayo pergi. Secara alami, dia tahu betul bahwa Harvey menang dengan kekuatan dan alasan. Jika dia terus bertarung,
dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tepat saat Robin hendak pergi dengan bawahannya, Harvey berjalan maju, menyilangkan lengannya. Tuan Muda Baker, kapan aku mengatakan bahwa kau boleh pergi? Tubuh Robin gemetar ketakutan. Dia berbalik untuk memelototi Harvey, menggertakkan giginya dengan marah. Sebaiknya kau tidak melewati batas, Harvey York. Apakah kau tidak tahu apa yang kau mampu lakukan? Jika bukan karena keluarga Ling, kau bukan siapa-siapa. Tamparan. Harvey berjalan maju dan mengayunkan punggungnya ke wajah Robin. Telapak tangan merah segera muncul di wajah tampan Robin, yang sekarang membengkak seperti babi. Apakah aku perlu melaporkan kepadamu tentang kemampuanku? Tamparan. Apakah keluarga Ling yang mendukungku ada hubungannya denganmu? Tamparan. Kau bisa menggunakan Dragon Cell untuk menekanku, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Benjamin. Tamparan. Kau bernalar denganku ketika semua orang membandingkan kekuatan, lalu kau membandingkan kekuatan ketika semua orang berbicara dengan alasan. Tamparan. Kau pikir aku ini siapa? Beraninya kau menamparkan Yvonne di depanku seperti itu. Tamparan. Sebagai bagian dari Dragon Cell, kau adalah salah satu pilar negara. Kau tidak hanya tidak melayani negaramu sepenuhnya, tetapi kau juga menyalahgunakan wewenangmu untuk menggertak rakyat jelata dan membela orang kaya. Apakah kau pantas mendapatkan seragam yang kau kenakan? Tampar, tampar, tampar. Robin terlempar setelah terkena selusin tamparan lagi. Dia jatuh ke tanah, wajahnya benar-benar bengkak. Yvonne berbisik. Cukup, CEO York. Kamu mungkin akan membunuhnya jika terus melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah Mordu. Jika seorang Kapten Dragon Cell dipukuli sampai mati, itu bukan masalah kecil. Robin menutupi wajahnya saat dia berjuang untuk merangkak kembali. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri sebagai seorang pria, Harvey York. Beraninya kau menggunakan wanita untuk mendukungmu dan mengancam orang. Apa bedanya dibandingkan dengan kau pria simpanan? Robin mendidih dalam amarah, dan bawahannya juga dipenuhi amarah yang benar. Di mata mereka, Harvey hanya bisa memamerkan kekuatannya karena Yona Ling dan Kate Walker. Dia bertindak cukup sombong juga. Sepertinya hanya ada satu orang yang bisa dipertahankan saat ini. Harvey menjawab dengan dingin. Apakah kau tidak malu mengatakan semua itu? Jika bukan karena Dragon Cell dan senjata api, apakah kau berani datang dan menantangku? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Jika aku mau, membunuh kentang goreng sepertimu sama saja dengan membunuh semut di pinggir jalan. Robin menutupi wajahnya dan menjawab. Berhentilah berpura-pura, Harvey. Kau bahkan tidak layak untuk menantang Dragon Cell. Robin tidak percaya Harvey bisa memanfaatkannya tanpa bantuan Yona dan Kate. Ketak. Harvey melemparkan lencana kristal ke depan Robin. Dia kemudian menendang Robin ke tanah. Kepala Robin kemudian ditekan ke arah lencana, sehingga dia bisa melihatnya dengan jelas. Perhatikan baik-baik. Beritahu aku jika aku layak menantang Dragon Cell dan menginjak-injakmu semauku. Harvey tanpa emosi, seluruh dirinya memancarkan aura elit yang tidak salah lagi. Robin membuka matanya untuk melihat. Matanya kemudian berkedut panik saat menggigil dingin mengalir di punggungnya. Kau, pemimpin cabang baru dari cabang Longmen Mordu. Bab 1963. Robin segera menyerah dan mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Longmen dan Dragon Cell adalah landasan negara H. Meskipun mereka berdua berasal dari sistem yang berbeda dan bertanggung jawab atas hal yang berbeda, status mereka setara satu sama lain. Robin hanyalah kapten regu pertama Dragon Cell. Meskipun dia masih dianggap memiliki status yang cukup tinggi, dia benar-benar kalah dibandingkan dengan Harvey, pemimpin cabang baru dari cabang Longmen Mordu. Sederhananya, jika Harvey ingin mengakhiri hidup Robin, Dragon Cell tidak hanya akan menghentikannya. Sial, mereka bahkan mungkin membantunya. Bawa mereka semua dan hancurkan salah satu tangan mereka. Adapun pria ini, lumpuhkan dia. Harvey tanpa emosi.
Satu lambaian tangannya sudah cukup untuk menyegel nasib Robin dan anak buah Robin. Beberapa murid Longman masuk dan membawa Robin dan anak buahnya keluar dengan borgol. Tidak ada yang berani menolak selama proses tersebut. Segera setelah itu, tangisan kesakitan terdengar dari halaman. Harvey menyilangkan lengannya dan mendesah. Dia menoleh ke Yona. Aku benar-benar minta maaf, Nona Ling. Aku hanya menggunakan villa yang diberikan Master Ling kepadaku seperti rumah jagal. Ini pemborosan sumber daya yang mengerikan. Sungguh mengecewakan. Fona tersenyum pada Harvey dan menjawab. Anda terlalu rendah hati, Tuan York. Anda telah mengintegrasikan keseluruhan cabang Longman Mordu dan menjadi pemimpinnya hanya dalam beberapa hari setelah datang ke Mordu, mengakhiri kekacauan Mordu dalam prosesnya. Bahkan ayah baptis saya mengatakan bahwa ini adalah prestasi yang sangat besar. Dia berutang budi kepada Anda karena ini. Yona tidak mengatakan ini untuk pertunjukan. Mordu adalah pintu gerbang negara Hadari Tenggara. Untuk waktu yang lama, karakter besar asing telah merencanakan untuk menyerang negara Ha melalui ini secara diam-diam dan terbuka. Keberadaan Longman adalah salah satu landasan untuk mencegah hal itu terjadi. Longman yang terbagi tidak akan banyak berguna, dan bahkan mungkin dimanipulasi oleh orang luar. Itulah mengapa Harvey memutuskan untuk sepenuhnya membangun kembali cabang Longman Mordu. Itu adalah perbuatan baik untuk Harvey, dan itu merupakan pencapaian besar di mata publik. Harvey tidak terlalu lama memikirkan masalah itu. Maaf aku memintamu datang ke sini untuk masalah sekecil ini, Nona Ling. Kata Harvey sambil tersenyum hangat padanya. Saya khawatir akan terjadi konflik besar yang akan mempengaruhi ketertiban umum. Bukan masalah besar. Saya senang bisa berguna bagi Anda, Tuan York. Kata Yona dengan nada tenang dan manis. Mata Kait dan Yvonne berubah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka memandang Yona, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian dan ketakutan. Dalam sekejap, Harvey merasa mati rasa. Dia tertawa kecil dan dengan cepat berkata, Nona Ling, aku memintamu untuk datang ke sini karena ada hal lain yang aku perlu bantuan. Kurasa Sindan Wei masih berlanjut dengan invasi besar-besaran mereka di negara Ha, dan mereka masih akan mulai dari Mordu. Mereka bahkan mungkin mengandalkan beberapa karakter besar untuk membuat kesempatan itu terjadi. Tolong beritahu Master Ling tentang ini, dan katakan padanya untuk lebih berhati-hati. Islander ini tidak mengambil tindakan jika mereka tidak mendapat manfaat darinya. Tentu saja aku salah satu target mereka, tapi Tuan Ling mungkin juga tidak bisa menghindari situasi itu. Ekspresi Yona berubah menjadi tegas. Dia kemudian berbicara dengan nada yang hanya bisa didengar oleh Harvey. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan York. Ayah baptis saya sudah mengetahui hal ini. Rangkaian peristiwa yang menimpanya sebelumnya juga terkait dengan Island Nation. Terlalu banyak orang mengincar posisinya sebagai komandan pertama Mordu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri karena dia akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Itu sebabnya kami harus menyerahkan Sindan Wei kepada Anda, Tuan York. Tentu saja, ayah baptis saya akan tetap bertindak sebagai kartu truf terbaik Anda di dalam Mordu. Yona diam-diam menyelipkan catatan kecil di tangan Harvey. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan jejak aroma aromatik. Ketertarikan Harvey terguncang ketika dia melihat isi catatan itu. Bab 1964. Yona datang dan pergi dalam sekejap. Dia bahkan mengambil mayat ninja berwajah katak itu sebelum dia pergi untuk menutupi Harvey. Setelah bertukar nomor telepon, Kait dan Yvonne sudah saling memanggil saudara perempuan. Mata Harvey berkedut panik saat melihat keduanya begitu dekat. Di kepalanya, dia bertanya-tanya apakah hubungan mereka bukan hanya hubungan biasa. Untung Kait tidak bisa bertahan lama karena posisinya sebagai CEO dan ketua Walker Corporation. Karena beban kerjanya yang sangat padat, dia segera berpamitan dan pergi. Saat itu, hanya Harvey dan Yvonne yang tersisa di villa. Tepat ketika Yvonne hendak mengatakan sesuatu, teleponnya mulai berdering. Itu Hazel. Hazel bahkan tidak memberi Yvonne kesempatan untuk berbicara dan mulai mengoceh tanpa henti.
Hanya ada satu poin utama dari panggilan itu, untuk menunjukkan penghargaan kepada Gary, Hazel telah mengatur perjamuan malam hari itu. Yvonne adalah salah satu figur inti untuk perjamuan itu. Dia harus memberikan penghormatan dan menghadiri perjamuan, tidak peduli apa. Yvonne tidak tega menolak antusiasme Hazel. Meskipun dia tahu bahwa Hazel hanya membeli kesempatan untuk Gary, dia merasa harus pergi. Secara alami, Harvey mengerti dia harus menjalankan tugasnya sebagai pengawalnya dan mengikutinya. Lagi pula, sudah ada percobaan pembunuhan hari itu. Tidak ada yang tahu apakah akan ada tindak lanjut lain dari upaya tersebut, terutama jika Harvey tidak berada di sisi Yvonne. Setengah jam kemudian, Harvey dan Yvonne tiba di Paramount. Hazel dan yang lainnya sudah lama menunggu Yvonne. Harvey dikejutkan oleh sensasi aneh saat melihat tempat itu. Dia tidak berpikir bahwa dunia bisa begitu kecil. Tepat setelah Harvey memperoleh kepemilikan Paramount dari Maci, Hazel tiba-tiba mengatur perjamuan di sini. Harvey awalnya tidak ingin tinggal lama dan berniat pergi setelah menunjukkan wajahnya dan Yvonne. Sekarang, mungkin tidak ada kebutuhan untuk itu lagi. Harvey telah mengatur agar Tyson, Old Niner, dan anak buahnya yang lain bertanggung jawab atas aktivitas Paramount. Lagi pula, Paramount sekarang menjadi salah satu bisnis utama Harvey di dalam Mordu. Lagi pula tempat itu jauh lebih aman daripada villa. Bahkan jika Hector atau Sindan Wei menimbulkan masalah di sini, mereka masih akan menderita kerugian besar. Tidak jauh di depan, Hazel dan pasukannya melangkah maju untuk menyambut Yvonne, setelah menunggunya cukup lama. Keindahan yang terkenal di internet sangat gembira saat melihat Paramount yang sebelumnya terlarang. Mereka bisa memamerkan kehadiran mereka di sini kepada teman-teman mereka setelah mengirim gambar ke lingkaran sosial mereka. Hazel langsung menuju ke Yvonne. Ketika dia melihat wajah Harvey, dia langsung membeku. Dia meluncur melewati Harvey, mengabaikannya, dan menggenggam tangan Yvonne. Yvonne, kamu sendiri setengah warga Mordu. Kamu harus tahu bahwa Paramount adalah salah satu tempat hiburan terbesar yang ada di Mordu. Wanita kaya dan tuan muda yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan uang mereka sepanjang waktu di sini. Kami akan menjadi tuan rumah untuk tuan muda Duncan hari ini, jadi sebaiknya kamu tidak pergi terlalu cepat. Ini disebut keramahan tuan rumah. Hazel berusaha sekuat tenaga untuk membebankan tanggung jawab kepada Yvonne sebelum membawanya ke lantai 3 Paramount. Disinilah Harvey dan Kate pertama kali bertemu. Saat itu, dia bersama Cynthia. Harvey tidak berpikir bahwa dia akan memiliki tempat itu hanya dalam beberapa hari. Memikirkan ini, Harvey menghela nafas. Menurut informasi yang dia terima, Paramount sangat pandai menghasilkan uang. Uang yang dihasilkannya dalam satu bulan setidaknya 30 juta dolar. Inilah mengapa Sindan Wei sangat tertarik dengan Paramount. Bab 1965. Setelah memasuki aula, Harvey mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa aula itu tidak sepenuhnya dipesan seperti yang dikatakan Hazel. Sepertinya yang disebut undangan Hazel hanya untuk stan kecil yang pantas dia dapatkan. Bisnis di sini sangat bagus, dan musik psichedelik memenuhi udara. Meski belum tengah malam, namun tidak menghentikan siapapun untuk berpesta sepuasnya. Bau asap rokok dan bedak rias kental di udara. Mereka membuat bau busuk yang menyengat, tetapi mereka yang sering mengunjungi tempat itu, seringkali menyukainya. Hazel dan rombongan lainnya berhenti di sebuah ruangan tempat banyak pria tampan dan wanita cantik duduk di dalamnya. Tepat saat mereka dan Harvey masuk ke dalam, seorang Islander berjubah mandi meluncur entah dari mana dan mendarat tepat di depan mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Sebelum Harvey dapat bereaksi terhadap situasi tersebut, beberapa pemuda keluar dari stan dan mulai memukuli Islander. Pria yang memimpin serangan itu tidak lain adalah Stephen Walker sendiri. Dia membawa botol bir yang kemudian dia gunakan untuk menghancurkan kepala Islander itu. Terdengar dentang keras, dan kepala Islander itu berdarah. Stephen bertepuk tangan dan terkekeh dingin. Kau berani menggoda wanitaku, Islander. Apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu sekarang?
Stephen menuangkan bir yang tersisa ke seluruh tubuh Islander untuk memamerkan kekuatannya. Islander berjuang untuk bangkit kembali. Dia menutupi wajahnya yang berdarah dan menggeram. Bajingan. Beraninya kau meletakkan jari kotormu padaku, Kubomura Akane. Tunggu saja. Stephen menendang perut Kubomura. Saat dia melihat Hazel dan pagar betisnya, mata Stephen berbinar. Kamu sudah di sini, Hazel. Aku membelikan kita stan kaisar hanya untukmu. Berkelaskan. Stephen mendekati Gary dengan acuh tak acuh dan menjabat tangannya, tampak bertekad. Meskipun Stephen juga melihat Harvey, dia berpura-pura bahwa pria tersebut tidak ada dan mengabaikan Harvey sepenuhnya. Gary tersenyum tipis seolah-olah dia telah menemukan sekutu. Banyak orang yang hadir bertanggung jawab atas departemen di dalam grup Kaizen, dan kebanyakan dari mereka cukup bersahabat dengan Hazel. Posisi Hazel dalam perusahaan melejit karena ketenarannya. Jika bukan karena itu, hanya sedikit yang akan berada di sini untuk menghormatinya. Setelah mengetahui bahwa Gary adalah juara seni bela diri campuran dan bahwa Yvonne berasal dari keluarga Smith, semua orang di stan menjadi sangat bersemangat. Oh! Bukankah itu Nona Xavier yang legendaris? Kudengar acara ini diadakan untukmu dan Tuan Muda Duncan sendirian. Sekarang kamu di sini, kita semua harus pergi untuk memberi kalian berdua privasi. Beberapa orang yang tampak bersemangat berjalan maju, dan beberapa petinggi bahkan mengamati wanita cantik yang terkenal di internet dengan antusiasme yang tidak terselubung. Mereka tahu betul bahwa wanita cantik itu adalah makanan yang disiapkan hanya untuk mereka. Kerumunan ramai, tetapi semua orang memilih untuk mengabaikan Harvey. Kebanyakan orang dari grup Kaizen tahu siapa Harvey, dan mereka tidak akan memperhatikan pekerja kantoran yang begitu kecil. Kenapa mereka perlu memberi hormat padanya setelah Hazel melarang mereka? Harvey tersenyum. Dia tahu ini semua ide Hazel. Dia mencoba menggunakan kerumunan untuk menekan Harvey, semuanya untuk memberi Gary kesempatan untuk pamer ke Yvonne. Taktiknya tampak sedikit tidak dewasa, dan Harvey mendesah sedih. Wanita muda yang dulunya murni dan lugu dirusak oleh masyarakat saat dia mencicipi racun yang terkenal itu. Harvey bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kembali sumbangan yang dia berikan padanya. Lagi pula, tindakannya mungkin telah menyakitinya dalam jangka panjang. Bab 1966. Tepat ketika semua orang duduk, sesuatu yang canggung terjadi. Kursinya penuh, tapi Harvey tidak punya tempat untuknya. Oh, kalau bukan Harvey York. Pahlawan yang membuat prestasi besar untuk perusahaan. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu jika kamu tidak berdiri di sana. Stephen terkekeh, tidak menggerakkan otot. Tapi apakah kamu seharusnya ada di sini, Harvey? Kurasa kami sama sekali tidak mengundangmu. Kami juga tidak memberimu tempat duduk. Kenapa kamu tidak keluar dari sini sekarang, dan berhenti mengganggu semua orang? Wanita cantik yang terkenal di internet itu menyeringai dingin mendengar kata-kata Stephen. Apakah pengawal ini tidak tahu kemampuannya? Lagi pula, dia tidak seharusnya berada di tempat kelas atas seperti Paramount. Dia tidak tahu kapan harus keluar bahkan setelah mengetahui bahwa tidak ada kursi untuknya. Kenapa dia hanya berdiri di sana? Apakah dia pikir dia seorang model atau sesuatu? Yvonne mengerutkan kening dan menjawab. Tuan Muda Walker kan? Harvey di sini untuk melindungiku. Jika dia tidak mendapat tempat duduk di sini, aku juga akan pergi. Oh, kaulah yang bertanggung jawab melindungi Nona Xavier. Bahkan seorang pekerja kantor mampu melakukan ini. Sungguh pemuda yang berbakat. Stephen tertawa, dan sisanya menggemakannya. Dia sekarang mengerti mengapa Harvey bisa menyelesaikan tugasnya sebelumnya. Itu semua karena dia dilindungi dengan baik oleh Yvonne. Yang lain menatap Harvey dengan tatapan menghina setelah mereka mendengar komentar pedas Stephen. Secara alami, semua orang merasakan hal yang sama. Harvey tidak merasa malu menjadi pria simpanan. Meski posisinya memalukan, dia tetap berpura-pura mampu. Apakah dia berpikir bahwa semua orang di sini buta? Dia pikir kita tidak bisa melihat dengan jelas, kan? Gary berdiri, tersenyum hangat. Tuan Muda Walker.
Karena semua pengunjung adalah tamu, tidak masalah jika ada satu kursi lebih atau kurang. Selama semua orang senangkan. Biarkan pelayan menyiapkan kursi lain untuk Harvey. Setelah mendengar Gary membela Harvey, Yvonne mengangguk padanya dengan rasa terima kasih. Mata Stephen berbinar dan dia menjawab. Ayo, ayo. Karena Tuan Muda Duncan sendiri yang berkata demikian, mari kita semua duduk dan minum bir. Segera setelah itu, seorang pelayan membawakan Harvey bangku kecil. Harvey tidak keberatan, dia mengambilnya dan duduk di sebelah Yvonne. Stephen, Gary, dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan ejekan. Benar. Apa yang baru saja terjadi? Yvonne segera mengubah topik pembicaraan. Dia takut itu akan menjadi canggung jika dia tidak melakukannya. Mengapa kalian semua mulai memukuli seorang Islander seperti itu? Mordu adalah kota internasional, dan Islander memiliki pengaruh yang cukup besar di sini. Akan sangat buruk jika kita menyinggung mereka, bukan? Oh, kamu berbicara tentang babi Islander sebelumnya. Stephen mulai menjelaskan situasinya, nadanya galak dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia mabuk dan mulai menggoda salah satu staf wanita, dan mengatakan bahwa dia akan membawanya pulang. Apakah aku tipe orang yang akan melihat seseorang melecehkan salah satu stafku? Jadi aku menendangnya dan membuka kepalanya dengan botol birku. Apakah dia pikir dia mampu melakukan apa saja? Bajingan bodoh. Kenapa hanya seorang Islander yang mencoba pamer di negaraku? Aku akan memukulinya sampai mati. Stephen gelisah. Sebelumnya, dia hanya memangsa yang lemah. Tapi setelah melalui beberapa minuman, dia mendapatkan sedikit keberanian. Jika di hari lain, akan aneh jika dia tidak berlutut di depan mereka dalam sekejap. Harvey menyipitkan matanya ke arah Stephen. Tampaknya pria ini memiliki beberapa kualitas yang dapat ditebus. Bab 1967. Memikirkan situasinya, Harvey berkata, Tuan Muda Walker, Islander itu bukan hanya manusia biasa. Kurasa kita harus berkumpul di tempat lain. Malam ini ada jamuan untuk mentraktir Tuan Muda Duncan. Jangan buat masalah lagi. Bukan orang biasa. Apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Stephen agak takut pada awalnya, tetapi kata-kata Harvey mirip dengan suntikan kafein langsung ke aliran darahnya. Dia hanya babi Islander. Apa yang bisa dia lakukan? Pamanku adalah wakil pemimpin cabang Longmen Mordu. Murid Longmen akan membantuku hanya dengan satu panggilan, jadi jangan khawatir. Bahkan jika tidak ada orang lain, aku sendiri juga murid Longmen. Kita tidak lagi hidup di masa lalu, Harvey. Ini tidak seperti zaman ketika kita berlutut kepada penjajah kita. Kau harus membela dirimu sendiri. Lagi pula kau hanya udik desa. Aku mengerti jika kau takut pada orang yang berkuasa. Tapi Islander. Jangan bicara jauh ke belakang. Bukankah mereka dipukuli oleh kepala instruktur negara itu selama medan perang Euro-Amerika beberapa waktu lalu? Apa yang bisa mereka lakukan? Para petinggi grup Kaizen menertawakan Harvey dengan dingin tanpa penyesalan. Setelah melihat Harvey begitu mesra dengan wanita secantik itu, kecemburuan mereka menjadi nyata. Seorang wanita seperti Yvonne pasti ditakdirkan untuk bersama seorang pangeran atau tuan muda. Dia adalah eksistensi yang luar biasa. Apa hak seorang udik seperti Harvey untuk bersamanya? Satu-satunya orang yang cocok untuknya adalah Gary. Wanita cantik yang terkenal di internet merasa lingkaran sosial mereka terdegradasi karena Harvey berusaha keras untuk berpegang teguh pada dewi seperti Yvonne. Meski hanya mainan untuk senior, mereka merasa Harvey tidak termasuk dalam lingkaran yang sama. Penonton menertawakan Harvey, melabelinya sebagai orang udik yang takut pada orang yang berkuasa. Yvonne hendak marah, tetapi Harvey memegang tangannya untuk memberitahunya bahwa tidak perlu memperdebatkan hal ini. Hazel memelototi Harvey secara diam-diam. Dia tidak menghinanya seperti yang dilakukan orang lain, tapi kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Bukan hanya dia kecewa karena dia takut pada orang yang berkuasa, tetapi juga karena dia tidak berani membantah orang yang mengolok-oloknya.
Pria seperti Harvey sama seperti yang dia kira, seorang pengecut. Dia bahkan tidak punya hak untuk mengejarnya, apalagi Yvonne. Lagi pula dia tidak layak. Jari Hazel melingkari tepi gelas anggurnya. Cat kuku merahnya yang cerah sama menariknya dengan dirinya, penuh dengan aura sombong namun jauh. Aku tidak peduli apakah kau menertawakanku atau tidak. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu semua bahwa Islander itu tidak normal. Kata Harvey, tidak mau repot-repot memberikan jawaban langsung. Sebaiknya kita mengubah lokasi kita sekarang, atau kalian semua mungkin dalam bahaya ketika sesuatu yang buruk terjadi. Cukup. Sudah berhenti mengoceh. Jangan memandang kami seolah-olah kami sama denganmu, dasar lemah. Seorang wanita cantik yang terkenal di internet mulai kesal. Pergi saja dari sini sendiri jika kau takut orang itu membalas dendam. Kami tidak akan memihak orang sepertimu. Bahkan jika kita kacau, kita masih memiliki Tuan Muda Duncan bersama kita. Lupakan Mordu, apakah ada orang yang bisa menyaingi dia di seluruh negara H? Kerumunan sekarang beralih ke Gary dengan ekspresi kagum. Gary, yang minum bir dengan santai sambil mengurus urusannya sendiri, adalah pria sejati. Pria seperti Harvey tidak bisa berarti apa-apa. Kotoran. Bab 1968. Abaikan kotoran itu, Yvonne. Datang ke sini dan duduk di samping Tuan Muda Duncan. Dia di sini untuk melindungimu, apapun yang terjadi selanjutnya. Saat semua orang sibuk menghina Harvey, Hazel mengambil kesempatan untuk menyeret Yvonne duduk di sebelah Gary. Lihat dirimu, selalu dilindungi oleh Tuan Muda Duncan. Sebagai tuan rumah, bukankah kamu seharusnya menyiapkan minuman untuknya? Habiskan birnya dan nyanyikan sebuah lagu. Izinkan aku memberitahumu sekarang, Tuan Muda Duncan ahli dalam hal ini. Nyanyiannya jauh lebih baik daripada sekelompok pemula. Kurasa tidak ada banyak kesempatan bagi siapapun untuk mendengarnya bernyanyi. Kamu cukup beruntung, Yvonne. Hazel berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan Yvonne dan Gary. Secara alami, dia tidak ingin Harvey memiliki wanita yang luar biasa. Kamu terlalu baik, Nona Malone. Seharusnya aku yang bersulang untuk Nona Xavier. Lagi pula, dialah yang memberiku kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan melawan seorang profesional sejati. Itulah yang kuinginkan seumur hidupku. Itulah mengapa aku harus berterima kasih padanya. Gary mengeluarkan sebotol sampanye, tersenyum hangat. Dengan jentikan jari kanannya, gabus botol langsung terbang. Pemandangan itu keren dan mewah, membuat seluruh penonton bersorak gembira. Harvey sedikit mengernyit. Bahkan sebelum dia sempat berbicara, Yvonne menggelengkan kepalanya dan menjawab lebih dulu. Maaf, Tuan Duncan. Sesuatu yang tragis terjadi sore ini, jadi aku sedang tidak mood untuk minum. Tapi karena kamu begitu bersemangat tentang ini, aku akan bersulang denganmu dengan teh. Sambil berkata demikian, Yvonne siap untuk meminum tehnya. Hazel buru-buru mendekati Yvonne dan berbisik, Yvonne, kamu tidak sopan. Tuan Muda Duncan, sangat berterus terang, jadi bagaimana kamu bisa bersikap tidak sopan seperti ini? Selain itu, semua orang saling kenal di sini. Apa yang bisa terjadi? Bahkan jika ada kecelakaan, itu akan menjadi hal yang baik. Kita tidak akan kembali sampai kita mabuk berat. Keindahan yang terkenal di internet itu terkekeh sambil menutupi mulut mereka. Benar. Orang-orang itu tidak punya kesempatan jika kita tidak mabuk. Melihat bir dilewatkan, Yvonne terpaksa berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula itu adalah masyarakat manusia. Orang yang tidak nyaman dengan orang lain akan lebih sulit untuk naik di dunia. Yvonne merasa sulit menolak tawaran mereka untuk minum, tetapi Harvey menyelamatkan hari itu dengan berdiri dengan marah dan mengambil botol sampanye darinya. Yvonne mendapat masalah sore ini. Dia tidak sehat, dan aku bisa bersaksi tentang itu. Dengan demikian, aku akan minum untuknya sebagai gantinya. Harvey kemudian meneguk seluruh botol sampanye. Kau pikir kau ini siapa, Harvey? Wajah Hazel menjadi gelap, ekspresinya mengerikan. Tuan Muda Duncan sedang mencoba untuk minum dengan Yvonne di sini, jadi mengapa kau ikut campur sesukamu?
Satu botol saja harganya $1.500. Apakah kau berhak meminumnya? Biarkan aku memperingatkanmu. Jangan berani-berani berpikir bahwa kau bisa makan dan minum apapun yang kau mau hanya karena kau dekat dengan ayahku. Serahkan uangnya, atau keluar dari sini dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ekspresi Gary juga memburuk. Harvey telah berulang kali merusak rencananya, dan dia merasa sangat terhina. Dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Namun, Harvey hanya tersenyum tenang menghadapi kemarahan mereka. Tidak ada yang berhak mengusirku selain Yvonne. Bukannya aku tidak menghormatimu, Hazel. Hanya saja kamu tidak layak, itu saja. Hazel meledak marah. Harvey, kau. Bang. Bahkan sebelum Hazel sempat menyelesaikan kalimatnya, petinggi dari grup Kaizen yang duduk di belakang stan tiba-tiba diterbangkan. Bab 1969. Pada saat berikutnya, selusin pria berjubah karate masuk. Meski tidak tinggi, semuanya terlihat sangat kuat, dan mereka memiliki tato unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari jalanan Island Nation di tubuh mereka. Harvey York melihat sekeliling dan dapat melihat bahwa orang-orang itu semuanya adalah penguasa Island Nation. Ada seorang Islander yang dipukuli habis-habisan di belakang mereka, yaitu Kubomura Akane, yang baru saja diusir. Bos, orang Cina ini, merekalah yang memukuliku. Mereka tidak punya kehormatan. Kubomura menunjuk Stephen Walker dan yang lainnya sambil berbicara dengan ekspresi pahit di wajahnya. Segera setelah itu, seorang pria Islander dengan wajah feminin dan temperamen dingin perlahan berjalan ke depan. Tingginya mendekati 1,7 meter, yang dianggap tinggi di kalangan Islander. Selain itu, dia memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh para bangsawan Island Nation. Sementara itu, dia memegang cangkir sake di tangannya dan dengan hati-hati menatap Stephen sambil minum. Dia kemudian mencibir. Menarik. Beraninya kau menyakiti orang-orangku. Kau berani. Bahasa Mandarinnya dasar, tetapi nadanya monoton seolah-olah dia berbicara seperti robot. Kata-kata yang diucapkan mengandung semacam kekejaman dan niat membunuh yang tak terlukiskan, yang membuat orang lain tahu bahwa tangannya pasti pernah berlumuran darah sebelumnya. Aku memang menyakiti orang-orangmu. Jadi apa? Percaya atau tidak, aku bahkan akan menyakitimu. Gary Duncan mendukung Stephen saat ini. Oleh karena itu, Stephen sangat arogan dan langsung bergegas membawa sebotol anggur. Hanya saja pria Islander yang feminin ini sudah melontarkan tamparan, dan tamparan itu langsung mengenai wajah Stephen bahkan sebelum dia bisa mendekatinya. Tamparan. Suara renyah bergema. Stephen terbang sepenuhnya, membanting ke kedalaman ruangan, dan bahkan suara tulang yang patah bisa terdengar. Seluruh kerumunan langsung tersentak. Semua wajah para influencer cantik itu menjadi pucat, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Stephen menyelinap ke dinding. Meskipun dia tidak mati, dia meratap kesakitan. Beberapa teman pria sangat marah saat ini dan bergegas maju dengan botol anggur satu per satu. Hanya saja meskipun 7 atau 8 orang melawan satu, orang-orang itu berlari cepat dan terbang cepat. Pria Islander feminin ini menamparkan setiap orang. Dia langsung mengirim orang-orang itu terbang keluar hanya dengan beberapa tamparan. Tangan atau kaki orang-orang itu patah saat mereka mendarat, dan mereka semua tampak sengsara. Hanya Yvonne Xavier, Hazel Malone, Harvey, dan Gary yang masih berdiri di dalam ruangan. Pria Islander yang feminin itu menyipitkan mata dan tersenyum. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Aku selalu berpikir bahwa orang Tionghoa adalah makhluk yang bodoh. Aku tidak menyangka akan ada dua orang yang berakal. Melihat kau sangat masuk akal, aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari pandanganku. Adapun wanita cantik ini. Pria Islander itu menjilat bibirnya. Terkekeh, dan berkata. Mereka akan tinggal dan menebusnya. Harvey sedikit mengernyit dan hendak berdiri. Namun, Gary tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia berjalan ke pria Islander dengan tangan di belakang, menyipitkan mata, dan berkata. Membiarkan teman-temanku tinggal dan menebus kesalahan denganmu. Kau pikir kau siapa? Keluar. Pria Islander itu mencibir.
Jangan coba-coba jadi pahlawan. Keluar sekarang selagi tangan dan kakimu masih baik-baik saja. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang di wilayah ini, Mordu, mampu memprovokasi kita, Sindan Wei. Sindan Wei dari Island Nation. Luar biasa. Sangat mendominasi. Gary bertepuk tangan dan melangkah maju. Tapi aku sengaja ingin memprovokasi mereka hari ini. Aku ingin melihat betapa mendominasi apa yang disebut Sindan Wei ini. Tamparan. Gary dengan cepat menjentikkan tangan kanannya pada saat berikutnya. Bab 1970. Suara renyah keluar. Pria Islander itu tidak bisa mengelak dan ditampar oleh Gary Duncan dan mundur beberapa langkah. Apalagi dia merasa pusing, dan kepalanya berdengung. Gary kemudian menamparnya lagi dengan backhandnya bahkan sebelum pria Islander itu sempat bereaksi. Tamparan. Tamparan ini membuat gigi Islander itu copot. Setelah memberikan 2 tamparan, Gary dengan santai mengambil kertas tisu dari meja dan menyekat tangannya. Dia kemudian berkata dengan dingin. Aku telah memprovokasimu sekarang. Jadi, pria Islander itu menutupi wajahnya dan tertegun untuk beberapa saat. Dia memiliki status yang cukup tinggi di Sindan Wei Dojo. Kapan dia dihina seperti ini? Dia kemudian menatap Gary dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya saat ini. Dia menggeram. Bajingan. Beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Ayo. Bantu aku membunuh bajingan ini. Lebih dari selusin pria Islander di sekitarnya dengan jubah karate bergerak secara bersamaan dan menyerang Gary mengikuti perintahnya. Bang, bang, bang. Bahkan jika Gary bertindak sok, reputasinya sebagai juara seni bela diri campuran bukanlah untuk pertunjukan. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa saat ini, meninju mereka satu persatu, terlihat sangat ramah tamah. Lebih dari selusin pria dari Island Nation terbang setelah beberapa saat dan jatuh ke tanah, langsung berteriak sekuat tenaga. Adapun Gary, dia tidak terluka. Sebaliknya, dia terus bergerak maju dengan kedua tangan di punggungnya. Tanpa menunggu pria feminin terkemuka berbicara, Gary telah melepaskan tendangan, dan itu mendarat langsung di dadanya, menyebabkan pria feminin itu menyemburkan darah. Bajingan! Beraninya kau memukulku! Pria feminin mencengkeram dadanya dan terus berjuang. Apakah kau tahu siapa aku? Aku Jiro Akano dari Sindan Wei. Beraninya kau menyentuhku. Kakakku, Taro Akano, tidak akan membiarkanmu pergi. Banyak orang yang hadir di sana sedikit mengubah ekspresi mereka setelah mendengar 2 kata Taro Akano. Bahkan Hazel Malone pun merengut. Siapapun yang pernah mengikuti kelas di Sindan Wei Dojo pasti tahu bahwa Taro Akano dikenal sebagai pedang terbaik Sindan Wei Dojo. Dia adalah orang terkuat dari Sindan Wei di Mordu. Dikatakan bahwa lebih dari selusin orang dari jalanan pernah berkumpul untuk menantang Taro Akano, tetapi mereka semua diusir olehnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi dunia luar tidak mengetahuinya. Namun, ada rumor di kalangan atas. Hazel agak dikucilkan di lingkaran atas Mordu, jadi dia mungkin mengetahui rumor itu. Setelah memprovokasi Taro Akano, kecuali ada pejabat tinggi dari cabang Longmen yang maju, atau akan sulit untuk diselesaikan. Hazel merasakan sakit kepala saat ini. Meskipun paman Stephen Walker adalah Justin Walker, tetap saja tidak mudah bagi Justin untuk mengungkapkan masalah ini. Tepat ketika semua orang sakit kepala parah, Gary sudah melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Kenapa? Aku memukulmu. Jadi, apakah kau punya masalah denganku? Taro Akano. Jiro Akano. Sudah ku bilang. Percuma saja bahkan jika kau meminta Ryo Akano datang ke sini. Aku masih akan memukulmu jika kau memprovokasiku. Ini karena aku juara seni bela diri campuran. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Gary melepaskan tendangan lain, langsung membuat Jiro Akano terbang, mengenai lemari anggur di tengah aula. Jiro Akano berdiri dengan sedih dan menunjuk ke arah Gary. Dia menggertakkan giginya dan kemudian berkata, "Beraninya kau. Jika kau punya nyali, beri aku waktu 5 menit. Aku akan berlutut di hadapanmu jika aku tidak membunuhmu hari ini."
Jiro Akano mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saat dia berbicara. Oke, aku beri waktu 5 menit. Kata Gary dengan tangan di punggungnya. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau kumpulkan.